Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Aldi, NIM 18086344. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya yang berjudul atau bertema doping. Yang pertama, apa itu pengertian dari doping? Doping sendiri adalah penggunaan zat terlarang dalam olahraga untuk mempertinggi performa atau penampilan seseorang atlet pada kompetisi olahraga. Jadi doping ini yaitu suatu zat terlarang yang bertujuan untuk meningkatkan stamina fisik ataupun performa dari seorang atlet tersebut. Dahulu, menaikkan performa atlet dapat dilakukan melalui diet spesifik dan mengonsumsi tumbuhan jenis tertentu yang dianggap bisa menaikkan kekuatan fisik. Namun, praktik doping mendapat perhatian khusus di dunia olahraga karena menggunakan obat-obatan eksklusif yang dapat menaikkan performa atlet. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu jenis-jenis doping. Jenis-jenis doping tersebut itu yang pertama adalah steroid anabolik. Steroid anabolik merupakan suatu obat yang bisa meniru efek dari testosteron. Sebagai indomermasi, testosteron merupakan sebuah hormon yang berperan dalam pembentukan otot pada pria. Dalam dunia olahraga, steroid anabolik sering disalahgunakan untuk dipakai dalam pembentukan otot atlet. Yang kedua yaitu hormon peptida dan growth factors. Dalam dunia olahraga, doping jenis ini digunakan dengan tujuan menambah jumlah sel darah merah yang bertugas mengangkut oksigen di dalam tubuh. Penyalahgunaan doping jenis ini juga memiliki tujuan untuk memodulasi pembentukan otot, tendon, dan vaskularisasi. Baik, yang ketiga yaitu metabolik dan modulator hormon. Doping jenis ini digunakan oleh atlet wanita untuk meningkatkan performa, sedangkan pada atlet pria digunakan untuk mengurangi efek samping gynecomastia. Yang keempat yaitu diuretik. Diuretik merupakan jenis doping yang dapat membantu untuk mengurangi bobot badan serta membuang sisa-sisa obat doping lain melalui urin. Selain itu, diuretik akan membuat doping-doping lain tidak terdeteksi ketika dilakukan pemeriksaan. Baik, lanjut yang kelima yaitu beta 2 agonis. Beta 2 agonis merupakan jenis doping yang biasanya digunakan untuk membuka jalan napas dan digunakan untuk meningkatkan performa pernafasan. Yang terakhir yaitu jenis doping yang lain. Terdapat beberapa zat yang diduga doping dan masih tahap pengujian termasuk ke dalam jenis ini. Setelah melalui serangkaian pengujian, WADA bisa memutuskan apakah zat tersebut termasuk doping atau tidak. Baik, untuk materi yang ketiga kita masuk sejarah dan sanksi doping. Jika kita melihat sejarah, rupanya doping sudah mulai dipakai bahkan sejak zaman Romawi kuno dan zaman Yunani kuno. Atlet di masa itu yang biasanya merupakan gladiator atau pebalap kereta perang diketahui mengkonsumsi semacam ramuan agar bisa bertanding dengan baik. Kasus doping pertama yang diketahui adalah kasus Abraham Watt pada tahun 1807. Dirinya merupakan atlet jalan cepat asal Inggris yang mengaku memakai obat-obatan bernama laudanum.
yang merupakan ekstrak alkohol dicampur dengan narkoba jenis opium. Abrahamov sendiri yang saat itu mengikuti kejuaraan jalan cepat di mana dirinya harus berjalan sepanjang 800 km untuk memenangkan medali emas. Mengatakan kalau laudanum dapat membantunya untuk menjaga ketahanan tubuhnya dan tetap bisa terjaga saat malam hari. Setelah itu ide untuk memakai obat-obatan lain yang bisa meningkatkan stamina dan menjaga seseorang agar tetap terbangun mulai dipakai dalam olahraga lain yang juga memerlukan ketahanan tubuh. Salah satu contohnya adalah balap sepeda yang memakan 6 hari untuk selesai. Meskipun begitu, pemakaian obat-obatan pada dasarnya dilandasi karena penonton yang saat itu ingin melihat para atlet untuk menarik perhatian penonton. Semakin banyak penonton, maka akan semakin besar juga hadiah yang mereka dapatkan dari kejuaraan tersebut. Sementara itu, penggunaan obat-obatan steroid yang cukup populer di kalangan atlet kabarnya dipopulerkan oleh atlet angkat besi bernama John Ziegler asal Amerika Serikat. Sosok ini diketahui memakai obat-obatan jenis steroid. Setelah mengetahui bahwa atlet angkat besi asal Uni Soviet menggunakan obat-obatan jenis testosteron untuk menang, John Ziegler diketahui meminta sebuah perusahaan obat di Amerika Serikat untuk mengembangkan obat-obatan agar mereka tetap bisa bersaing dengan Uni Soviet. Hasilnya, terciptalah obat-obatan steroid yang pada akhirnya dipakai juga oleh atlet lain untuk meningkatkan performa mereka. Tentunya setelah berbagai macam kasus yang sudah dijelaskan di atas, pemakaian obat-obatan yang bisa meningkatkan performa tubuh mulai gencar dilarang. Berbagai organisasi dan lembaga olahraga dunia mulai menerapkan sanksi bagi atlet yang gagal dalam menjalankan tes doping. Mungkin itu tadi pembahasan saya mengenai doping. Kesimpulannya sendiri, mungkin doping ini adalah sebuah alat atau media yang dilakukan oleh para atlet untuk meningkatkan atau memberinya semangat baru mungkin. Cuman hal seperti ini sangat dilarang, apalagi di dalam olahraga, karena olahraga itu sendiri memerlukan sportivitas yang tinggi agar permainan atau pertandingan merasa sangat dihargai oleh yang lain. Jadi untuk pemakaian doping sendiri harus sangat dikecam karena menurunkan sportivitas para atlet. Mungkin itu saja presentasi saya mengenai doping. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.